Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan bahagia semua. Oke, kita ketemu lagi dengan pelajaran matematika ya. Kali ini kita akan langsung masuk ke bab yang pertama, yaitu pangkat dan akar. Ya, masih bersama dengan Ustadzah Ika di video part yang pertama. Oke, kita langsung ke ini ya. Sebelum kita memasuki ke pelajaran apa itu pangkat dan akar, kita sama-sama gali dulu ya. Tahu nggak sih apa itu pangkat dan akar? Apa kegunaannya untuk kehidupan? Jadi untuk apa sih kita belajar dan pangkat itu kira-kira untuk apa ya? Nah, kita bisa lihat ya di sini ada gambar nih. Ada gambar apa nih? Coba ditebak ya. Ini luar biasa loh. Ini adalah gambar galaksi Bima Sakti. Ada yang tahu apa itu galaksi Bima Sakti? Galaksi Bima Sakti adalah sistem penyusun tata surya ya, di mana bumi itu berada di dalamnya. Nah, di sini ada bumi nih, di sini, di sistem galaksi ini. Nah, di alam jagat raya ini ternyata ada banyak sekali galaksi-galaksi ya, maka luar biasa sekali ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih berapa ukuran dari galaksi Bima Sakti? Kita coba bayangkan ya bahwa bumi yang kita pijaki saja itu kira-kira diameternya berapa? Kira-kira kan bumi itu bulat ya. Diameternya berapa kira-kira? Ya. Maka kita bisa ngira-ngira nggak berapa diameter galaksi Bima Sakti? Wah, tentunya sangat sangat panjang ya, sangat besar sekali. Nah, kalau kemudian kita sudah bisa mengira-ngira, kira-kira kalau kita nulis ya, kita tuliskan nih, kira-kira gimana kalau nulisnya jarak dari diameter galaksi Bima Sakti? Tentunya kalau kita sudah bayangkan panjang sekali, maka kalau kita tuliskan dalam buku biasa, maka pasti bukunya tidak akan cukup ya. Nulisin 0000-nya jaraknya itu pasti sangat banyak sekali ya. Nah, maka gimana sih agar kita bisa menuliskan jarak dari galaksi Bima Sakti itu dengan sederhana? Ya tentunya di sini ya, kita akan belajar pangkat dan akar. Nah, kita coba dulu ya, telaah dari beberapa literatur tentang diameter galaksi Bima Sakti nih. Nah, ternyata jaraknya sekian nih, teman-teman. 1135. Nolnya ada banyak nih, dan ini kilometer ya. Kilometer loh, teman-teman. Berapa kalau meter? Kemudian berapa kalau kemudian sentimeter, milimeter? Maka pasti nolnya akan sangat bertambah banyak ya. Ini aja sudah berapa nih? Tuh, 2, 3, 4, 5. 3 kali 5 nolnya. 15 ya. Kilometer. Kalau meter, tambah lagi 3 senti dan seterusnya. Pasti akan sangat banyak nih. Banyak ya. Banyak ya. Nah, maka salah satu kegunaan kita belajar pangkat dan akar itu seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa menyederhanakan penulisan ya. Baik itu jarak yang berukurannya besar atau panjang sekali, maka kita bisa menyederhanakan penulisannya dengan seperti ini nih. Nah, ini kalau diameter galaksi Bima Sakti ini bisa disederhanakan penulisannya menjadi seperti ini. 1,135 kali 10 pangkat 18 meter ya. Oke, nah selain itu kita akan belajar manfaatnya dari pangkat dan akar ini adalah, nah ada yang tahu nggak ini apa? Gambar apa nih yang sedang viral, yang sedang booming saat ini ya, dan membuat huru-hara ya, membuat semua kehidupan berubah. Ini adalah ilustrasi virus COVID ya. Adakah yang pernah melihat virus ini? Virus COVID ya. Virus ini kan di mana-mana ya. Bahkan kalau kemudian kita bisa lihat ya, saat ini itu kan banyak sekali yang terkena virus, ya. Kalau di tempatnya ini ya, Ustazah sendiri kan juga kemarin sempat beberapa ada yang kena. Padahal di tempatnya Ustazah itu kan di ini ya, termasuk yang daerah dataran tinggi itu juga ada gitu ya. Nah, ini luar biasa sekali ya. Ada di mana-mana dan sudah ribuan orang ya yang meninggal. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih berapa ukuran virus? Virus ini, virus corona ini.
Ya, ada yang bisa mengukur, melihat gitu ya. Nah, ternyata nih dari beberapa literatur, virus COVID ini termasuk virus yang berukuran besar, teman-teman. Besar ya ternyata ya. Tapi kok kita nggak bisa lihat ya? Wah, itu kebesaran Allah ya. Kita nggak bisa dengan melihat mata telanjang ya. Kalau tanpa bantuan alat kita tidak bisa. Nah, ternyata nih, virus COVID ini termasuk virus yang berukuran besar. Tentunya di kalangan virus ya. Di kalangan virus-virus yang lain, virus COVID ini termasuk yang ukurannya besar, teman-teman ya. Dengan ukurannya adalah 400 sampai 500 mikrometer ya. Nah, salah satu kemudian kalau kita ingin belajar apa namanya, pangkat dan akar itu kan ada beberapa virus yang ukurannya tuh sangat kecil ya, 0,00 sekian gitu ya. Nah, kita bisa sederhanakan penulisannya teman-teman. Nah, kalau ini kita ambil contoh ya, contoh yang 400 mikrometer, maka kalau kita tulis dalam bentuk pangkat seperti ini teman-teman, 4 kali 10 pangkat min 4 meter ya. Nah, ini salah satu juga kegunaan dari pangkat dan akar. Kita bisa menyederhanakan penulisan untuk ukuran-ukuran yang sangat kecil ya. Jadi kalau tadi ukuran-ukuran yang sangat besar, maka bisa disederhanakan dengan pangkat. Nah, ukuran-ukuran yang sangat kecil, ya, virus-virus ya atau bakteri, maka kita juga bisa menyederhanakan penulisannya. Nah, apa sih ya tadi sudah apa namanya, sama-sama mengkaji tentang galaksi Bima Sakti, kemudian virus. Nah, kita itu sedang belajar akan adanya kebesaran Allah, teman-teman ya. Bahwa dalam surat Ali Imran ya, 190, silakan teman-teman yang ada Al-Qur'an di sampingnya bisa dibuka ya. Artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, jadi penciptaan langit dan bumi ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah nih teman-teman. Bagi kita yang kemudian berakal, bagi kita yang ingin apa namanya memikirkan tentang adanya penciptaan langit, penciptaan bumi, tumbuhan, bahkan virus sekalipun ya, itu kita bisa belajar bahwa ternyata Allah itu sangat luar biasa, ya. Allah itu maha segalanya. Kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang lemah, ya. Bahkan kita itu juga bisa dilemahkan oleh barang atau makhluk yang sangat kecil, teman-teman. Virus itu kan sangat kecil ya, kita tidak bisa lihat gitu kan. Tapi itulah adanya kebesaran Allah. Tentunya Allah kemudian menciptakan adanya virus, ya adanya bakteri, adanya makhluk-makhluk yang lain, tentunya tidak sia-sia ya. Tentunya ada maksud di baliknya ya. Kita bisa belajar banyak dengan virus COVID ini. Dan kita juga bisa belajar banyak juga tuh tentang tadi ya, tentang galaksi Bima Sakti. Betapa ternyata Allah itu sangat luar biasa ya, maha besar, maha segalanya. Ada apa namanya, sistem tata surya itu kalau kita pelajari maka itu kita semakin menambah keimanan gitu ya, menambah keimanan kita kepada Allah. Oke, next. Nah, itu untuk manfaat nih ya. Nah, sekarang kita langsung ke materinya, yaitu konsep bilangan berpangkat nih teman-teman. Apa sih perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis ya. Jadi bilangan yang kemudian nanti dikalikan itu namanya basis. Nah, berapa banyak bilangan pokok yang dikalikan itu namanya adalah pangkat atau eksponennya. Nih, bentuk umumnya seperti ini nih, teman-teman. Ada A pangkat N, maka itu sama aja dengan A kali A kali A kali titik-titik ya. Sebanyak apa pengkaliannya? Sebanyak N ya, karena di sini pangkatnya N, maka dikalikan berulang sebanyak N. Nah, di sini nih teman-teman. A pangkat N dengan A-nya, nih A, nih ya, itu adalah basis. Jadi, bilangan yang kemudian dikalikan berulang itu namanya basis. Nah, N-nya itu adalah pangkat atau eksponen. Dengan N-nya pangkat atau eksponen. Oke, next. Nah, kita langsung ke contoh ya. Misalnya nih ada perpangkatan 3, ya, 3 pangkat 5. Maka itu sama saja dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, jadi 3 dikalikan berulang sebanyak 5 kali ya. Karena di sini apa namanya? Pangkatnya kan 5. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5, maka hasilnya adalah 243. Dengan nih 3 ya. Jadi bilangan yang dikalikan berulang itu adalah bilangan pokoknya atau basis.
Nah, ini yang di atas ini, pangkat, itu namanya bilangan berpangkat ya, atau eksponen 5 ya. Oke, nah kita ke contoh ya, biar lebih paham lagi. Misalnya ini ada A pangkat 2, maka sama dengan A kali A, sebanyak 2 ya, karena pangkatnya 2. Yang kedua, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2, sebanyak 3, sehingga hasilnya adalah 8. Nah, yang ketiga nih, bilangan ganjil nih, dipangkatkan 3, maka hasilnya adalah negatif 27, ya. Dan ini ada negatif 6, dipangkatkan 4, hasilnya adalah 1296. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ini bilangan negatif ya, ini juga bilangan negatif. Tapi kita perhatikan hasilnya nih. Hasil akhirnya ada yang negatif, dan yang ini adanya positif. Kira-kira apa nih yang membedakan? Yang membedakan adalah pangkatnya, teman-teman. Kita lihat di sini. Contoh yang ketiga, ini kan bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil ya. 3 itu bilangan ganjil. Maka hasil akhirnya adalah negatif. Nah, kalau ini nih bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap. 4 ini bilangan genap ya. Maka hasilnya adalah positif ya. Jadi bedakan ya, teman-teman. Oke, ini ada juga contoh pecahan ya. 1/5 dipangkatkan 4 ya, 1/5 kali 1/5 kali 1/5 kali 1/5 ya, sebanyak 4 pengkalian, maka sama dengan 1/625. Oke, next kita langsung ke contoh soal. Ya, kita langsung ke penerapan soal ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Yang pertama nih, nah kalau tadi kita sudah belajar apa itu perpangkatan. Nah, kalau ini kita langsung ke operasi ya, teman-teman ya. Jadi ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, perpangkatan gitu ya, jadi satu. Maka gimana sih cara mengerjakannya? Tentunya kalau ada bilangan pangkat, maka yang dikerjakan pangkat terlebih dahulu. Baru kemudian kali, bagi, kemudian jumlah, kemudian kurang gitu ya. Kita ingat ya, dulu di kelas 7, kalau ada pembagian, perkalian, penjumlahan, pengurangan, maka yang mana dulu? Ya perkalian atau perkalian atau pembagian dulu gitu ya. Kemudian baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau ini karena ada perpangkatan, maka perpangkatan terlebih dahulu. Itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Maka di sini ada 3 pangkat 2 nih. Maka di sini hasilnya adalah 9. 3 pangkat 2 kan 3 kali 3 ya. Bukan 3 kali 2 ya. Yuk perhatikan, bukan 3 kali 2, tapi 3 kali 3. Sebanyak 2 ya. Ini pangkatnya 2, berarti 3-nya itu dikalikan sebanyak 2. Hasilnya 9. Ya, maka setelah itu kita lihat nih, operasinya ada penjumlahan sama perkalian. Maka yang dikerjakan yang mana dulu? Yang perkalian dulu, sehingga 6 ditambah 2 kali 9. Hasilnya adalah 6 ditambah 18, sama dengan 24 ya. Nah, sekarang kita ke yang B nih teman-teman ya. Yang B itu ada pangkat, ada bagi, ada jumlah, ada pangkat lagi nih teman-teman. Maka bagaimana? Ya tadi ya, yang dikerjakan dulu yang mana? Yang pangkat dulu teman-teman. Nih ya, nih maka ini yang dulu nih. Pangkat dulu nih, 4 pangkat 3 dulu berapa? Kemudian 3 pangkat 2 dulu berapa ya? Nah, 4 pangkat 3 itu kan 4 kali 4 kali 4 ya. 4 kali 4, 16. 16 kalikan 4, 64. Nih, 64. Kemudian di sini ada 3 pangkat 2 nih. Meskipun letaknya di belakang, karena ini pangkat ya, maka dikerjakan dulu. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 ya, teman-teman. Sehingga hasilnya adalah 9. Nah, kalau sudah operasi seperti ini, ada bagi, ada jumlah, maka yang mana dulu? Yang bagi dulu ya, sehingga 64 dibagi 8. Hasilnya adalah 8 ya. Kemudian kita tambahkan dengan 9, hasilnya adalah 17. Nah, sekarang kita tentukan bentuk pangkat paling sederhana dari bilangan-bilangan berikut. Nah, kalau tadi ya, kita itu menuliskan ya, bilangan berpangkat, hasilnya berapa. Nah, kalau yang contoh nomor 2 ini, sudah ada hasilnya nih teman-teman. Jadi, 32 itu dalam bentuk pangkatnya itu berapa? Gitu ya. Tentunya yang diminta adalah pangkat paling sederhana. Jadi, kira-kira 32 itu berapa dipangkatkan berapa ya? Ya, maka memang kita harus mengira-ngira ya teman-teman ya.
Nah, untuk membantu nih sebenarnya bisa menggunakan pohon faktor nih teman-teman ya. Jadi kita cari, pohon faktor dari 32 nih, ya. Kalau 2 berarti 16 ya. Kalau ini dibagi 2 maka 16. Kemudian 2 lagi 8 ya. Kemudian 2 lagi 4 ya. Kemudian 2 lagi berapa nih? 2 ya. Nah, ternyata kita lihat nih. Di sini nih 2, 2, 2, 2, 2 nih teman-teman ya. Maka 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata 32 itu adalah perkalian berulang dari bilangan 2 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak berapa nih? Bilangan 2-nya dikalikan sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dikalikan sebanyak 5. Maka sama dengan 2 pangkat 5. Ya. Nah, bisa pakai ini ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian kita next ke contoh selanjutnya nih. Negatif 64. Loh, kok ada negatifnya? Nah, ini nyambung ke pelajaran yang tadi ya teman-teman ya. Bahwa kalau hasil akhirnya itu negatif ya, maka berarti pangkatnya itu harus bilangan ganjil teman-teman. Berarti kira-kira kalau bilangan ganjil itu berapa ya? Ganjil itu kan satu ganjil nggak? Satu ganjil. Tapi kalau 64 pangkat 1 ya kan bukan bentuk pangkat paling sederhana dong, ya? Bukan berarti. Nah, berarti 1, 3. Oh iya, pangkat 3 ya. Bilangan berapa yang dipangkatkan 3? Hasilnya ini 64. Ya, negatif 64 ya. Maka bilangan berapa kita kira-kira ya? Berapa ya yang dipangkatkan 3 hasilnya negatif 64. Tentunya berarti bilangan itu bilangan negatif ya. Bilangan negatif yang dipangkatkan 3. Maka berapa? Nah, di sini negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 ya. Memang harus dikira-kira nih teman-teman. Maka hasilnya adalah negatif 4 pangkat 3 ya. Perhatikan ya teman-teman ya, bilangan negatif dipangkatkan ganjil, maka hasilnya adalah negatif juga nih hasil akhirnya ya. Oke, nah kalau ini nih ribuan ya, maka gimana nih? Nah ini kalau 10.000 ini sebenarnya mudah ya, berarti ini perkalian berulang dari 10 teman-teman. Maka 10 kali 10 kali 10 kali 10. Jadi dikalikan sebanyak berapa? Kita lihat aja ini nolnya. 1, 2, 3, 4. Maka dikalikan 4 gitu ya. Bukan dikalikan 4, mohon maaf. Dikalikan sebanyak 4 kali nih 10-nya ya. Sehingga 10 pangkat 4. Oke, nah di sini kalau bilangannya desimal, maka gimana nih Ustazah kalau desimal? Nah, kalau desimal maka kita agar mudah ya, dijadikan bentuk pecahan dulu nih. Jadi sama dengan kan 27/1000 nih. Nah, kalau sudah seperti ini kan mudah nih teman-teman. Tinggal kita cari ya, 27 itu bilangan berapa dipangkatkan berapa ya, biar hasilnya 27. Yang ini juga sama nih, 1000 ini 10 pangkat berapa nih biar hasilnya 1000 ya. Maka seperti ini nih teman-teman ternyata ya. Jadi 3 kali 3 kali 3 nih. 27 itu perkalian berulang dari 3 ya. Sebanyak 3 pengkalian ya. Kemudian 1000 juga 10 kali 10 kali 10. Nah, teman-teman yang dijadikan catatan adalah ini ya. Ini kalau pengkalinya sebanyak 3 yang bagian atas, maka yang bawah juga harus sebanyak 3 nih teman-teman. Jadi biar sama ya, ini dikalikan sebanyak 3 pengkalian ya. Yang atas, yang bawah juga sebanyak 3 pengkalian nih. 1, 2, 3. Yang atas 1, 2, 3. Nah ini sama, maka sama dengan 0,3 pangkat 3. Nah ini kita ambil dari 3/10-nya nih ya teman-teman ya. Jadi ini kan sama aja dengan 3/10 pangkat 3, sehingga kita bisa tuliskan 0,3 pangkat 3 ya. Itu bilangan berpangkat
dari 0,027 ya. Oke, next. Nah, kita ke contoh soal yang ketiga nih. Tentukan nilai X pada persamaan berikut. Nah, di sini 5 pangkat X sama dengan 125. Ya, 5 pangkat X sama dengan 125. Nah, ini diapakan sih? Kita kan diminta untuk mencari X-nya nih, mencari pangkatnya nih. Ya, X ini kan pangkatnya nih, dari 5 ini ya. Maka kita buat angka di sini nih, angka 125 ini, kita buat menjadi bilangan berpangkat ya. 5 dipangkatkan berapa biar hasilnya itu 125 nih teman-teman ya. Maka kita bisa cari ya 125 itu ternyata 5 kali 5 kali 5 kali 5. Mohon maaf ya, 5 kali 5 kali 5 ya. Jadi sebanyak 3 pengkalian. Sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 3 nih. 5 pangkat 3 itu 125 ya. Jadi fokusnya pada angka di sini ya. Kalau ini kan 5 pangkat X, maka angka yang di sini dijadikan 5 pangkat berapa gitu. Jadi biar bilangan pokoknya nih harus sama gitu ya. Nih, jadi ininya kan 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 3. Bilangan pokoknya udah sama, yang ini 5, yang ini juga 5 ya. Sehingga kita bisa sama dengan kan nih bagian pangkatnya. X sama dengan 3 ya. Ini sama-sama pangkat nih, pangkatnya X, ini pangkatnya 3. Sehingga X sama dengan 3 nih teman-teman ya. Mudah ya, insya Allah ya. Oke, nah kalau udah ya, nanti kita latihan soal nih teman-teman nih. Nih ya, ada operasi, kemudian ada nih biar bilangan berpangkat ya. Nih, coba deh Ustazah tunjukkan nih, ini ya, ada operasi ini berarti pangkat dulu, baru kali, baru jumlah ya. Nah, kalau ada di dalam tanda kurung ini berarti gimana dulu? Ya, yang selesaikan di dalam tanda kurung dulu ya. 6 pangkat 3 berapa, 4 pangkat 2 berapa, kemudian diselesaikan, kemudian dikalikan setengah. Nah, yang ini nih, 27 itu bilangan berapa dipangkatkan berapa. Negatif 216 nih, perhatikan, bilangannya adalah negatif. Berarti nanti perkalian berulangnya bilangannya negatif, dipangkatkan ganjil ya. Kemudian ini ada bentuk desimal. Ya, bentuk desimal maka seperti yang tadi ya dicontoh. Nah, ini ada negatif, bentuk desimal juga ya. Ada negatif, berarti nanti bilangannya negatif ya kan, yang dikalikan berulang kemudian dipangkatkan ganjil. Nah, ini yang ketiga, nilai X pada persamaan ya berarti nih ya yang A nih 2 pangkat X sama dengan 64. Maka angka 64 ini dijadikan bilangan 2 pangkat berapa ya. Ini 7 pangkat X sama dengan 343. Maka 343 ini dijadikan 7 pangkat berapa gitu ya. Nah, 10 pangkat X itu sama dengan 10.000. Berarti 10 pangkat berapa nih? Sehingga nanti X-nya bisa ketemu ya. Oke. Nah, terima kasih ya sudah memperhatikan dan menonton. Apakah ada pertanyaan? Antuna dapat bertanya kepada Ustazah di ini chat WA atau Telegram ya, chat WA atau Telegram di nomor ini. Kemudian email, kemudian YouTube ya. Jadi ini YouTube nanti untuk mengakses video-video pembelajaran. Baik, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tentunya belajar itu butuh proses, butuh perjuangan dan totalitas ya. Tetap semangat, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.